Ulang. Assalamualaikum Oh warahmatullahi ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ini kami akan memberikan materi untuk mata kuliah manajemen perspektif dalam Islam. Di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan dalam Islam. Kelompok kami terdiri dari pertama Melinda Putri Puspitasari dengan NIM 192010 20238. Saya sendiri Yulian Warlaili dengan NIM 192010 240 dan Imratu Salihah dengan NIM 192010 245, Adelia Salsa Bila Rahma dengan NIM 192010 2253, Syafina Putri Anjani 1920 10 262, Quratul Aini dengan NIM 1920 10 272, Erina Rahmawati dengan NIM 1920 10 274, Vido Michael Gerung dengan NIM 1920 10 279, dan Sela Damayanti dengan NIM 1920 10 2466. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Pengertian manajemen keuangan menurut para ahli. Menurut Prawironegoro, manajemen keuangan ialah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Kemudian menurut Bambang Rianto, manajemen keuangan ialah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan, beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Kemudian menurut G.F. Bradley, manajemen keuangan ialah bidang manajemen bisnis yang ditujukan untuk penggunaan modal secara bijaksana dan seleksi yang seksama dari sumber modal untuk memungkinkan unit pengeluaran untuk bergerak ke arah mencapai tujuannya. Tujuan adanya manajemen keuangan. Yang pertama yaitu menjaga arus kas. Dalam sebuah perusahaan, keluar masuknya uang kas harus dipantau terus agar tidak terjadi pengeluaran yang membengkak. Akibatnya bisa menyebabkan kegiatan perusahaan. Uang kas biasanya dikeluarkan untuk membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan pengeluaran yang lain. Yang kedua yaitu memaksimalkan keuangan perusahaan. Tugas manajemen keuangan bukan hanya mengawasi keuangan, tetapi juga melihat aktivitas anggaran dana yang tidak menguntungkan bagi perusahaan yang dapat dihilangkan dan diganti dengan aktivitas yang lebih menguntungkan perusahaan. Yang ketiga yaitu mempersiapkan struktur modal. Manajer keuangan dalam merencanakan struktur modal harus bisa menyeimbangkan anggaran yang dimiliki dengan dana yang dipinjam oleh perusahaan. Yang keempat yaitu memaksimalkan keuntungan. Perencanaan keuangan yang tepat akan mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat dalam waktu jangka yang panjang. Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi. Dengan menganggarkan dana yang tepat pada semua aspek, maka efisiensi dana perusahaan akan terus meningkat. Yang keenam yaitu mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Manajer keuangan juga harus mampu membaca pasar saham dengan memberikan pembagian laba semaksimal mungkin kepada pemegang saham, tentunya akan meningkatkan perusahaan dan memberikan kepercayaan pemegang saham untuk terus berinvestasi di perusahaan. Yang ketujuh yaitu mengurangi resiko operasional. Keputusan yang tepat yang dilakukan manajer keuangan akan berpengaruh terhadap resiko bisnis yang tidak pasti di setiap waktu. Yang kedelapan yaitu memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan. Manajer keuangan memegang peranan penting jalannya sebuah perusahaan, di mana keputusan yang tepat akan mampu membuat perusahaan bertahan di persaingan bisnis. Namun sebaliknya, keputusan yang tidak hati-hati akan menyebabkan sebuah perusahaan bangkrut. Dan yang terakhir yaitu mengurangi biaya modal. Manajer keuangan harus membuat perencanaan modal yang tepat agar penggunaan modal dapat diminimalisasi sedemikian rupa. Fungsi manajemen keuangan.
Yang pertama yaitu planning, yaitu merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting. Perencanaan keuangan meliputi mengatur uang kas, menghitung rugi laba, dan merencanakan arus kas. Yang kedua yaitu budgeting. Budgeting merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Yang ketiga yaitu controlling. Controlling adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Dan yang keempat yaitu auditing. Auditing adalah proses pemeriksaan keuangan. Dan yang terakhir yaitu reporting. Reporting adalah melaporkan keuangan. Berikutnya akan dipresentasikan oleh Adelia. Perbedaan dari manajemen konvensional dan manajemen dalam Islam. Manajemen konvensional adalah suatu manajemen yang dimiliki para pekerja yang berasal dari warisan nenek moyang, disebarkan melalui mulut ke mulut, dan selalu diwariskan kepada generasi selanjutnya, serta berkembang karena gagasan-gagasan yang pernah ada. Dalam manajemen konvensional tidak pernah ditemukan suatu prinsip. Oleh karena itu, manajemen konvensional sering disebut manajemen yang tradisional. Sedangkan manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah. Aturan-aturan yang tertuang di dalam Al-Quran, hadis, dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Next. Perbedaan manajemen konvensional dan manajemen dalam Islam berdasarkan satu, fungsi dan kegiatan bank. Dalam menjalankan kegiatannya, bank konvensional berfungsi menyediakan jasa keuangan dan sebagai intermediasi. Sementara itu, untuk bank syariah, selain menjadi intermediasi, jenis bank yang satu ini juga memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor sosial, dan tentu saja penyedia layanan keuangan. Yang kedua adalah prinsip dasar. Pada kegiatan usaha, pastinya ada prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam menjalankan roda kegiatan. Begitu pula yang terjadi baik pada bank konvensional maupun bank syariah. Prinsip pertama menyangkut nilai. Bank konvensional berprinsip bebas nilai, sedangkan bank syariah menjunjung prinsip syariah Islam yang menyatakan tidak ada pembebasan nilai. Prinsip kedua yaitu mengenai pandangan terhadap uang. Bank konvensional melihat uang sebagai komoditas, artinya uang dipandang sebagai barang yang dapat diperjualbelikan. Sementara itu, bank syariah memandang uang sebagai alat tukar. Jadi, dalam bank syariah, uang tidak dapat diperjualbelikan, namun dapat ditukarkan kepada bentuk lain sesuai kebutuhan. Prinsip ketiga menyangkut tentang pertumbuhan dana yang disimpan nasabah di kedua jenis bank tersebut. Di bank konvensional, uang akan bertumbuh dengan adanya pemberian bunga yang didapat dari pengelolaan pihak bank. Namun, bank syariah menolak sistem bunga tersebut. Untuk menumbuhkan uang nasabahnya, bank ini menerapkan sistem bagi hasil. Yang ketiga, berdasarkan sumber likuiditas jangka pendek. Kedua jenis bank ini sama-sama memperoleh likuiditasnya dari dua sumber, yakni pasar uang dan bank sentral. Di Indonesia, yang dimaksud dengan bank sentral adalah Bank Indonesia. Hal yang membedakan antara likuiditas bank konvensional dengan bank syariah terletak di pasar uang. Likuiditas bank konvensional dari pasar uang bebas didapatkan dari emiten mana saja. Sementara itu, bank syariah hanya mengambil sumber dari pasar uang yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, berdasarkan resiko usaha. Bank syariah menerapkan poin ringan sama dijinjing, berat sama dipukul antara bank dan nasabah. Hal ini membuat semua hal yang terjadi ditanggung secara bersama-sama, baik berupa keuntungan maupun kerugian. Sementara itu, pada bank konvensional biasa, pihak bank tidak berurusan dengan resiko yang mungkin dihadapi nasabahnya. Pihak nasabah juga tidak perlu memikirkan resiko yang mungkin terjadi kepada bank. Tempatnya melakukan transaksi keuangan ataupun menyimpan dana. Yang kelima, berdasarkan struktur pengawas.
Di bank konvensional, struktur pengawas dijabat oleh Dewan Komisaris. Namun, di bank syariah, Anda akan menemui struktur pengawas yang lebih kompleks, mulai dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, hingga Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Liha. Sistem manajemen keuangan syariah. Sistem manajemen keuangan syariah merupakan suatu langkah yang digunakan untuk mengelola keuangan dengan menggunakan metode Islami atau syariah sebagai acuannya. Di sisi lain, juga menggunakan dasar hukum ajaran agama Islam sebagai pedoman. Segala aktivitas keuangan pada sistem ini harus sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana sudah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Termasuk juga melarang adanya jual beli barang haram ataupun adanya riba yang bisa merugikan salah satu pihak. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, prinsip sistem keuangan Islam adalah sebagai berikut. 1. Larangan riba. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan, dan hak atas barang. Sistem riba hanya menguntungkan para pemberi pinjaman dengan membebani penetapan keuntungan yang diperoleh pemberi pinjaman di awal perjanjian. Padahal untung dapat diketahui setelah berlalunya waktu, bukan hasil penetapan di muka. 2. Pembagian risiko. Risiko merupakan konsekuensi dari adanya larangan riba dalam suatu sistem kerjasama antara pihak yang terlibat. Risiko yang timbul dari aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung oleh penerima modal, tetapi juga pemberi modal. Pihak yang terlibat tersebut harus saling berbagi risiko sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. 3. Uang sebagai modal potensial. Dalam Islam, uang tidak diperbolehkan apabila dianggap sebagai komoditas, yaitu uang dipandang memiliki kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk memperoleh keuntungan. Sistem keuangan Islam memandang uang boleh dianggap sebagai modal, yaitu uang bersifat produktif, dapat menghasilkan barang atau jasa bersama dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh keuntungan. 4. Larangan spekulatif. Hal ini selaras dengan larangan transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, misalnya seperti judi. 5. Kontrak atau perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang disepakati di awal oleh pihak-pihak yang terlibat, dapat mengurangi risiko atas informasi yang asimetri atau timbulnya moral hazard. 6. Aktivitas usaha harus sesuai syariah. Usaha yang dilakukan merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah, seperti tidak melakukan jual beli minuman keras atau mendirikan usaha peternakan babi. Prinsip sistem keuangan syariah berdasarkan prinsip sebagai berikut. 1. Rela sama rela atau antara dimingkum. 2. Tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi, atau la tazlimuna wa la tuzlamun. 3. Hasil usaha muncul bersama biaya atau al-kharaj bi al-zaman. 4. Untung muncul bersama risiko atau al-ghunm bi al-ghurmi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Linda. Transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama yaitu berhutang dengan akad dan tanpa riba. Melakukan hutang atau peminjaman pada orang atau lembaga tertentu adalah hal yang diperbolehkan oleh Islam. Hutang adalah meminjam harta orang lain untuk dipergunakan oleh kita dan dibayarkan kembali pada peminjam pada jangka waktu tertentu. Sedangkan riba adalah hal yang diharamkan oleh Islam. Riba juga mencekik orang miskin, terutama mereka yang meminjamnya untuk kebutuhan primer kesehariannya. Untuk itu,
Berhutang dalam Islam adalah salah satu contoh transaksi ekonomi yang diperbolehkan asalkan tanpa riba dan dengan perjanjian atau akad yang jelas. Yang kedua, akad jual beli bisnis online presentation. Pada bisnis jual beli online, proses akad juga harus dilakukan. Misalnya dengan pembuatan form pernyataan dari penjual dan pembeli, tidak menutupi kandungan barang atau produk yang dijual, membayar sesuai perjanjian, mengirim barang, dan mengirim uang sesuai jumlah yang telah disepakati. Tanpa proses seperti ini, tentu saja akan merugi dan membuat manusia akan mendapatkan dampak mudaratnya. Seiring perkembangan zaman, tidak hanya jual beli barang saja yang dilakukan online, akan tetapi penipuan, judi, taruhan, dan sebagainya juga bisa dilakukan online, dan Islam tetap melarang hal tersebut. Simpan pinjam di bank syariah. Islam sendiri memiliki prinsip bahwa transaksi ekonomi harus dijalankan sesuai dengan syariah. Transaksi ekonomi sesuai syariah ini dikembangkan dengan adanya bank modern berbentuk syariah. Di dalamnya bisa melakukan simpan pinjam tanpa adanya riba. Adanya lembaga syariah yang dibuat umat Islam tentu akan mempermudah umat Islam dalam bertransaksi, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat dilakukan dengan baik dan masif di banyak umat Islam. 4. Jual beli produk halal. Contoh transaksi ekonomi dalam Islam lainnya adalah dengan jual beli produk halal. Jual beli adalah bagian dari transaksi dalam Islam. Jual beli tentu saja diperbolehkan oleh Islam, dan yang Allah larang adalah melakukan penipuan, judi, atau mengundi nasib dengan proses yang tidak jelas. 5. Pembuatan billing atau invoice. Pembuatan billing atau invoice adalah pembuatan bukti transaksi. Hal ini perlu dilakukan untuk memperjelas proses jual beli dan sebagai bukti transaksi ekonomi. Dalam zaman modern sekarang ini, transaksi yang tanpa billing atau invoice dapat dituntut dan bahkan diatur oleh pemilik bisnis. Jika tanpa bukti transaksi, maka penipuan, kecurangan, ataupun lainnya dapat terjadi dan merugikan satu pihak. Tentu saja hal ini dengan syarat yaitu pembuatan billing atau invoice juga didukung oleh sistem dan proses yang baik. Tidak ada penipuan, misalnya membuat bukti transfer palsu, pembuatan invoice palsu, dan sebagainya. Sebagai umat Islam, tentu kejujuran adalah hal utama. Untuk itu, tidak perlu dilakukan kebohongan karena dampak dari hal tersebut kita yang akan menanggung. Kehilangan pelanggan, ketidakpercayaan, dan juga tuntutan dari orang lain bisa saja akan terjadi. Grahar, Selanjutnya akan riba. dipresentasikan oleh Syafina. Maisir, Gahar, Riba, Dum, dan manajemen etika keuangan dalam Islam. Etika Islam dalam manajemen keuangan yang sempat diramu dari sumber ajaran Islam, baik yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, pemikiran tokoh, dan pencermatan atas pemikiran tokoh dan realitas ekonomi. Pada prinsipnya, ekonomi dan manajemen keuangan syariah dipahami sebagai khazanah dan karya para ekonomi muslim sebagai pengejawatahan nilai-nilai ajaran ekonomi Al-Quran dan hadis dalam tataran kehidupan kemasyarakatan, seperti nilai harta benda, nilai kepemilikan, nilai pembagian kerja, sistem harga yang adil, kekuatan permintaan dan penawaran, konsumsi dan produksi, pertambahan penduduk, pengeluaran dan perpajakan pemerintah, peranan negara, lintas perdagangan, monopoli, pengendalian harga, dan lain-lain. Maisir. Kata maisir dalam bahasa Arab, arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam Al-Quran adalah kata azlam, yang berarti perjudian. Definisi lain masyir atau kimar, yaitu suatu bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya. Contoh dari maisir ini adalah judi, sedangkan beberapa aktivitas yang termasuk dalam kategori judi yang telah dilarang, misalnya seperti SMS berhadiah sesuai dengan Fatwa MUI nomor 9 tahun 2008 tentang SMS berhadiah dan kuis berbasis telepon. Pendapat ulama tentang maisir. Yang pertama, menurut Syafi'i Antonio mengatakan bahwa
Unsur maisir judi artinya adalah salah satu pihak yang untung, namun justru di lain pihak mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa atau reversing period. Biasanya tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman atau underwriting di dalam untung rugi diperoleh dari unsur ketetapan. Menurut Zarko, mengatakan bahwasanya adanya unsur gharar menimbulkan al-kumar, sedangkan al-kumar sama dengan al-maisir atau perjudian. Artinya ada salah satu pihak yang untung dan ada pula pihak yang rugi. Sedangkan menurut Hussein Hamid berpendapat mengenai akad judi. Menurutnya akad judi adalah akad gharar, karena masing-masing pihak yang berjudi dan bertaruh menentukan pada waktu akad jumlah yang diambil atau jumlah uang yang ia berikan itu bisa ditentukan nanti, tergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu jika menang maka ia mengetahui jumlah yang diambil, jika ia kalah maka ia mengetahui jumlah yang ia berikan. Gharar, yang pertama, arti gharar secara bahasa yakni tidak jelas. Salah satu contoh gharar adalah ketika membeli tanah menggunakan lembaran batu. Gharar diharamkan karena ada unsur kebatilan sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 29. Gharar adalah ketidakjelasan, tipuan, transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan atau tipuan dari salah satu pihak, seperti bai makdum atau jual beli yang belum ada barangnya, sesuatu yang mengandung keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan orang lain. Gharar yang terbesar adalah tidak adanya kepastian mengenai rincian objek, cara penyerahan dan pembayaran. Dalam transaksi Islam harus ada itikat baik sehingga tidak boleh ada gharar yang mengakibatkan kerugian akibat adanya itikat tidak baik tersebut. Transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga yang lain dirugikan. Transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak memiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Gharar terjadi bila kita mengubah sesuatu yang harusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Ini akan dipresentasikan oleh Qurratul Aini. Jual beli makdum, yaitu jual beli barang yang belum terwujud. Contohnya adalah jual beli janin yang masih dalam kandungan. Karena janin yang dikandung tidak diketahui jelas kondisinya saat dilahirkan. 2. Jual beli barang makjul, yakni jual beli barang yang tidak jelas. Contohnya adalah jual beli mobil tanpa deskripsi. 3. Jual beli barang yang tidak dapat diserah terimakan. Contohnya jual beli ikan yang ada di laut. Berdasarkan hukumnya, gharar dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu A. Gharar yang disepakati larangannya adalah gharar yang jelas dan gharar yang besar. Gharar jenis ini mutlak diharamkan tanpa adanya khilafiyah. B. Gharar yang diperbolehkan, yaitu gharar yang sudah menjadi satu kesatuan dengan objek transaksi dan tidak dapat dipisahkan. Ibnu Taimiyah menyatakan gharar yang kecil diperbolehkan. Contoh gharar yang masuk dalam kategori ini adalah fondasi rumah atau ketika membeli rumah. Pembeli tidak mengetahui atau spesifikasi fondasi yang dipakai dalam pembangunan rumah. C. Gharar yang diperselisihkan. Yang termasuk dalam kategori gharar ini adalah jual beli tanaman yang masih berada dalam tanah. Ada beberapa ulama yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Salah satu solusi mencegah keghararan adalah dalam kategori ini adalah dengan merujuk kepada historical panennya. Riba. Arti riba secara bahasa yakni bertumbuh atau aziyadah. Secara istilah riba bermaksud penambahan atas harga pokok tanpa adanya bisnis real. Para ulama sepakat mengatakan bahwa hukum riba adalah haram dan tidak ada perbedaan khilafiyah terhadap hukum riba. Adapun riba tidak serta-merta diharamkan
dalam satu tahap, akan tetapi melalui beberapa tahap, yakni 1. Surat Ar-Rum ayat 39. Konsep bunga atau interest yang diterapkan oleh orang Yahudi di Vatikan pada hakikatnya bertujuan untuk membantu orang lain, namun dibantah oleh Allah SWT bahwa sesungguhnya itu bukanlah bantuan kecuali zakat. Kedua, surat An-Nisa ayat 160-161. Pendapat yang mengatakan jual beli dan pinjam meminjam itu sama. Yahudi menyamakan konsep jual beli atau profit visit dan pinjam meminjam. Dalam pinjaman yang mereka berikan kepada orang lain, mereka meminta upah yang diakui sebagai profit. Namun, hal ini dibantah oleh Allah SWT dalam surat ini. Yang ketiga, surat Ali Imran ayat 130. Terkait dengan pinjaman yang berlipat ganda, para Yahudi berkilah bahwa yang dilarang adalah nominal yang dibayarkan berlipat ganda. Padahal perjanjian mereka juga diharamkan. Yang keempat, surat Al-Baqarah ayat 278-279. Ayat ini menerangkan bahwasanya dalam riba terdapat kezaliman yang nyata untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dalam tahap terakhir ini, praktek ribawi telah diharamkan secara mutlak. Berdasarkan hadis, barang-barang yang termasuk dalam barang ribawi ada 6 kategori, yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam. 6 barang ini harus ditukar secara sejenis dan kontan. Adapun barang ribawi ini dikategorikan dalam 2 kategori secara umum. Kategori pertama adalah alat tukar transaksi yang termasuk di dalamnya emas dan perak. Kategori kedua adalah makanan pokok yang terdiri dari gandum, syair, kurma, dan garam. Alat tukar transaksi harus ditukarkan secara tunai dan sama nilai. Namun antara alat tukar dan makanan pokok boleh ditransaksikan tanpa mengikut ketentuan dalam hadis, yaitu boleh tidak secara tunai dan tidak sama nilai. Secara bentuknya ada 2 jenis riba, yaitu riba nasi'ah atau riba adyan dan riba fadli atau riba al-bai. Riba nasi'ah yakni riba yang terdapat dalam pinjaman uang. Contohnya adalah ketika seseorang meminjamkan uang kepada orang lain dan pemberi pinjaman mewajibkan peminjam untuk mengembalikan uangnya lebih banyak daripada apa yang dipinjamkan jika melebihi tempo waktu yang ditetapkan. Riba fadli terdapat dalam transaksi mata uang dan sebagainya. Contoh riba fadli adalah ketika 1 kilogram beras ditukarkan dengan 1 kilogram beras dan tidak secara tunai. Next, zulum atau zulum adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Secara lengkapnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan, contohnya seperti melakukan korupsi di sebuah instansi, lembaga, ataupun perusahaan yang makna korupsi tersebut mengakibatkan kerugian pada suatu instansi dan terhambatnya hak-hak kepemilikan orang lain. Perbuatan ini menuntut etika yang tidak baik bagi suatu individu maupun kelompok dikarenakan tidak sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Erina Rahmawati. Analisis masalah pengembangan perbankan syariah di Indonesia. 1. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, per bulan Desember 2015, berdasarkan statistik perbankan syariah, jumlah perbankan syariah telah mencapai 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah, dan 163 bank pembiayaan rakyat syariah dengan total jaringan kantor sebanyak 2,301 kantor di seluruh Indonesia. Dalam perkembangan terakhir, industri perbankan syariah ternyata mengalami penurunan performa dibandingkan perbankan konvensional.
Eksistensi bank syariah di Indonesia belum didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memungkinkan perbankan syariah untuk terus berkembang dan berjalan dengan baik. Eksistensi perbankan syariah jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah, terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. Bank Syariah tidak hanya berfungsi dalam penyaluran modal, tetapi juga berfungsi untuk menangani kegiatan sosial. Metode. Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data primer yang didapat dari hasil wawancara atau interview dengan pakar dan praktisi yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas, dilanjutkan dengan pengisian kuesioner pada pertemuan kedua dengan responden. Jumlah responden dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang pakar dan praktisi dengan pertimbangan berkompeten. Responden yang dipilih dalam survei ini adalah para pakar atau peneliti ekonomi Islam dan praktisi bank syariah. Penelitian ini merupakan penelitian analisis kuantitatif, di mana bertujuan untuk menangkap suatu nilai atau pandangan yang diwakili para pakar dan praktisi tentang perbankan syariah di Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah metode ANP, yaitu Analytic Network Process atau ANP. Hasil dan pembahasan. Permasalahan dalam hal pengembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 aspek yang terdiri dari aspek sumber daya manusia atau SDM, teknikal, legal atau struktural, dan aspek pasar atau komunal. Berikut penjelasan pada slide selanjutnya. Yang pertama, problem sumber daya manusia. Lemahnya pemahaman praktisi bank syariah, baik sisi pengembangan bisnis maupun sisi syariah, dalam pengembangan praktiknya, perbankan syariah seringkali menyimpang dari prinsip syariah. Kedua, supply oriented. Praktisi hanya bisa menjelaskan apa yang mereka tahu, tetapi tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh masyarakat. Ketiga, belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, terutama teknis manajerial. Yang kedua, problem teknikal. Pertama, permodalan atau dana bank syariah masih belum memadai dan biaya dana yang mahal yang berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan. Kedua, inovasi di bidang produk dan layanan, pemasaran dan pengembangan bisnis yang dimiliki bank syariah masih lemah. Ketiga, kurang memadainya fasilitas atau infrastruktur teknologi informasi atau IT, padahal hal tersebut merupakan prasyarat penting keberhasilan lembaga keuangan. Yang ketiga, problem legal atau struktural. Pertama, belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah. Kedua, pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal. Ketiga, kurangnya support dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah, terutama jika dibandingkan dengan negara jiran. Yang keempat, problem pasar atau komunal. Pertama, salah satu permasalahan yang masuk dalam bagian ini adalah masalah persaingan, baik persaingan antar bank syariah sendiri maupun dengan lembaga keuangan lainnya. Kedua masalah pada tingkat kepercayaan adalah kurangnya minat masyarakat dalam menyimpan dana di bank syariah karena rasa tidak percaya kepada bank syariah atau karena rating yang rendah dibanding bank konvensional. Ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan bank syariah, baik dari sisi pelayanan yang diberikan maupun pengetahuan akad yang relatif lebih rumit. Berikutnya akan dipresentasikan oleh Sela Damayanti. Pada gambar 1, untuk hasil prioritas, aspek masalah menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman praktisi bank syariah menjadi masalah utama pada sisi SDM. Pada aspek struktur, kurangnya support atau dukungan pemerintah
terhadap perkembangan bank syariah menjadi hal yang utama. Di sisi pasar, truth and minat masyarakat yang relatif masih rendah menjadi problem utama. Sementara itu, pada aspek teknis, masalah pemodalan bank syariah yang belum memadai menjadi hal yang terpenting. Next. Untuk aspek strategi, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 2, yang terjadi atas hasil geometriknya secara keseluruhan memperlihatkan bahwa bagi pakar dan praktisi, 3 strategi yang paling prioritas adalah: pertama, memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki tingkat efisien. Strategi kedua sebagai prioritas adalah memperbaiki kuantitas dan kualitas sumber daya manusia bank syariah. Berikut juga sistem informasi dan teknologi. Strategi ketiga dan keempat selanjutnya adalah perbaikan struktur dan dana bank syariah dan harmonisasi pengaturan dan pengawasan. Next. Next. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan permasalahan muncul dalam pengembangan bank syariah di Indonesia terdiri dari 4 aspek, yaitu SDM, teknikal, aspek legal atau struktural, dan aspek pasar atau komunal. Penguraian aspek masalah secara keseluruhan yaitu: pertama, belum memadainya pemodalan bank syariah, kedua lemahnya pemahaman praktisi bank syariah, dan ketiga, kurangnya dukungan pemerintah, dan keempat, trust and minat masyarakat terhadap bank syariah cenderung rendah. Next. Sedangkan prioritas strategi kebijakan yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan industri perbankan syariah di Indonesia terdiri dari: pertama, memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki tingkat efisiensi, kedua, memperbaiki kuantitas dan kualitas sumber daya manusia bank syariah. Berikut juga sistem informasi dan teknologi. Ketiga, memperbaiki struktur dana bank syariah dan harmonisasi pengaturan pengawasan. Beberapa saran dan rekomendasi yaitu diharapkan adanya komitmen bersama dan pembuatan kebijakan dalam menunjukkan dan mendorong upaya pengembangan industri keuangan syariah, khususnya dalam hal ini bank syariah. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian penelitian akademik terkait bank syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lambaikan tangan.